perkara ini seolah-olah dipermainkan sehingga tidak dipercaya bahwa perkara ini betul-betul ada dan betul-betul tadi struktural dan sistemik. Melihat kasusnya sudah lama, maka tidak mudah. Terlebih yang dihadapi adalah penegak hukum yang tahu penyidikan. Ada uang yang sudah ditahan, ada rumah yang sudah disita, dan rumah yang sudah digeledah. Terus kurang apanya lagi, Mas? Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji. 3 bulan sudah, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, menyandang status tersangka. Resmi ditetapkan tersangka sejak 22 November 2023 lalu, namun hingga kini tak jelas ujungnya. Hingga hari ini, Firly Bahuri tak juga ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Firly Bahuri masih bebas melenggang kemanapun ia mau. Senin, 26 Februari lalu, Firly sebenarnya dijadwalkan untuk pemeriksaan ke-6 di Bareskrim Polri. Namun pensiunan Jenderal Polisi berbintang 3 ini tidak hadir. Firly sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan ke-6. Sebelumnya dijadwalkan pada 6 Februari, namun ia juga tak hadir. Penyidikan mantan orang nomor 1 di lembaga anti korupsi yang terus berlarut-larut menjadi sorotan publik. Publik bertanya-tanya, apakah Polri serius mengungkap kasus pemerasan Firly Bahuri atau sekedar basa-basi yang akan menguap begitu saja? Bila terus berlarut-larut, anggota Kompolnas Benny Mamoto menyebut, bukannya tidak mungkin nantinya Kompolnas akan mensupervisi langsung penanganan perkara Firly Bahuri. Tentunya kami dari Kompolnas juga memantau terus kasus ini, prosesnya, dan tentunya sampai saatnya nanti kalau memang masih seperti ini, kami ingin melakukan supervisi secara langsung. Di samping biasanya kami mengirim surat untuk minta klarifikasi, permasalahannya apa, kendalanya apa, dan sebagainya. Dalam konteks ini, saya sebagai mantan penyidik ya, dan saya sudah banyak menangani kasus-kasus besar, kasus yang menjadi atensi publik, maka proses penyidikannya harusnya dirancang dengan matang. Hingga kini, jaksa sudah 2 kali mengembalikan berkas perkara ke penyidik, namun hingga kini tidak kunjung lengkap atau P21. Purnawirawan Jenderal Bintang 2 ini menilai penyidik Polda Metro Jaya kurang yakin dengan perkara yang ditangani. Itu sebabnya tidak aneh berkasnya terus dipingpong oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Melihat kasusnya sudah lama, maka tidak mudah. Terlebih yang dihadapi adalah penegak hukum yang tahu penyidikan. Masa sih seandainya benar ya, tentunya ya sudah dirapikan, sudah dihilangkan bukti dan sebagainya. Seandainya memang terjadi seperti itu. Ini harus menjadi pertimbangan. Sehingga kalau saya jadi penyidiknya, saya tidak akan buru-buru menetapkan tersangka. Harus diyakinkan betul. Untuk naik ke penyidikan oke. Karena itu kaitannya nanti dengan bagaimana proses penyitaan, penggeledahan, kemudian pemeriksaan saksi dan sebagainya. Tetapi kepada calon tersangka pun masih saksi terus sampai dengan nanti. Cukup, sudah oke, dan kita sudah bahas bersama jaksa penuntut umum, barulah naik ke penyidikan.
Sehingga seandainya akan dilakukan penahanan, kita sudah kalkulasi waktunya. Kualitas bobot saksi untuk pembuktian. Banyak tapi semua bahasanya, katanya tidak punya nilai. Tetapi ya saya melihat, saya menyaksikan langsung, saya mendengar langsung, saya menyerahkan langsung. Kemudian ya saya yang bawa langsung. Namun pandangan anggota Kompolnas yang juga mantan petinggi Polri itu dibentahkan oleh mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Saud meyakini semua unsur untuk melakukan penahanan sudah terpenuhi. Kalau kita bilang dia sudah dicekal, ya kan? Pada bagian lain dia sudah memberikan keterangan. Ya, apakah itu keterangan kurang atau tidak tinggal didalamin lagi. Jadi kalau dikatakan bahwa ada unsur-unsur objektif dan subjektif dari penyidik untuk tidak menahan, itu silakan mereka, ya kan? Oh udah nggak usah ditangkap. Tapi jangan lupa, rasa keadilan masyarakat itu menjadi bagian yang penting dalam penindakan hukum ini gitu. Saud justru menduga ada tarik-menarik kepentingan di tubuh Polri sehingga Firly tak kunjung ditahan. Duel lama Karyoto dan Firly Bahuri dianggap jadi pemicu terus berlarutnya kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Itu sebabnya Saud Situmorang menantang Kapolda Metro Jaya untuk membuktikan ke publik tidak ada konflik kepentingan di balik kasus Firly Bahuri. Kan kita tahu sejak beliau mulai dari deputi penindakan di KPK sampai kemudian dia jadi pimpinan KPK, ini kan banyak masalah di sini. Iya kan? Kasus helikopter, kasus kemudian kalau nonton film Endgame itu ada di situ apa disebutnya pegawai yang pernah mengirim surat karena keraguan mereka tentang bocornya rahasia selama dia jadi deputi, helikopter, terus kemudian ada kebocoran dokumen. Ini kan cukup banyak yang menurut publik oke, Dewas bisa mengatakan tidak terbukti, tapi itu kan itu metode pendalaman saja. Artinya indikasi-indikasi itu cukup memframing orang. Jangan lupa framing itu ada sesuatu yang penting buat kita untuk check and balance kita siapapun kita. Karena framing itu adalah datang dari logika berpikir orang, datang dari argumentasi orang, datang dari logika orang. Jadi jangan dikesalahkan juga kalau akhirnya ini dianggapnya tidak adil. Jadi harus rasa keadilan masyarakat itu yang perlu kita jawab, sehingga kemudian itu perlu segera untuk ditahan dan prosesnya dipercepat sehingga kemudian jaksa segera melimpahkannya ke pengadilan. Kalau katakan kita pasal 36 aja, 3665, saya nggak ragu di situ. Makanya saya waktu datang ke Baris Krim waktu itu saya bicara 36 dan 65-nya itu tidak boleh. Dalam keadaan alasan apapun dilarang bertemu dengan orang yang berperkara. Ya, yang ditangani oleh KPK. Sedangkan itu kan pengaduan masyarakat tahun 2020, pada bagian lain pertemuan itu badminton itu 2022. Itu kan sudah jelas. Pasal 36, kalau memang kita mau pasal 36. Nah, kalau kita mau pasal 12E kecil 12B besarnya itu dia jelas ada bukti-buktinya. Ada uang yang sudah ditahan, ada rumah yang sudah disita dan rumah yang sudah digeledah. Terus kurang apanya lagi, Mas? Ya, oleh sebab itu saya pikir kita menghindarilah apa yang kita sebut sebagai sandera menyandera, ewe pakewu dan lain-lain supaya kemudian pemberantasan korupsi ini menjadi firm. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Firly Bahuri terus melakukan upaya perlawanan setelah gugatan pra-peradilan pertama ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Firly kembali melayangkan gugatan kedua, namun akhirnya dicabut untuk diperbaiki. Akankah Polda Metro Jaya kembali memberikan kesempatan kepada Firly Bahuri berlaga di pra-peradilan? Pasal pemerasan kalau di dalam Undang-Undang KPK ini termasuk salah satu jenis kejahatan korupsi yang paling tinggi levelnya, paling sadis. Desember 2023 lalu, Hakim Tunggal Imelda Herawati telah menolak gugatan pra-peradilan Firly Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menilai
dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 24 November 2023 lalu kabur alias tidak jelas. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil. Namun rupanya Firly Bahuri tak gentar melawan penetapan status tersangka terhadap dirinya. 22 Januari tahun ini, Firly kembali melayangkan gugatan terhadap Direskrimsus Polda Metro Jaya. Namun akhirnya, gugatan tersebut dicabut pada 30 Januari 2024. Sebelumnya, 24 November 2023, Firly melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap Kapolda Metro Jaya. Menyikapi desakan penahanan Firly Bahuri, Karopenmas Polri menjamin penyidikan masih terus berlangsung. Pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan tersangka saudara FB, tentu proses ini terus simultan berkesinambungan dan juga di backup sejak awal sampai dengan saat ini oleh Direktorat Bareskrim Polri. Proses ini masih dalam pemenuhan P19 dan tentunya secara simultan berkesinambungan proses ini masih dilakukan kelengkapan dan selalu kita koordinasikan dengan jaksa penuntut umum. Terjeratnya Firly dalam dugaan pemerasan dan gratifikasi jelas menjadi epicentrum perhatian publik sebab orang nomor 1 di Komisi Pemberantasan Korupsi nyatanya justru diduga bermain mata dengan pihak yang berperkara korupsi. Penanganan kasus ini agar cepat selesai dibawa ke persidangan menentukan siapa yang bersalah. Karena kasus ini nggak berdiri sendiri, ada kasus SYL juga, gitu ya. Lalu dia sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, di balik pemerasannya ada juga tadi pasal 12B gratifikasinya. Jadi ini kasus yang sistemik dan struktural. Perlu paham bahwa kejahatan yang dilakukan Firly ini sangat berbahaya. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Karena ini adalah kejahatan yang kita paham bersama bahwa yang dikenakan adalah pasal pemerasan. Pasal pemerasan kalau di dalam Undang-Undang KPK ini termasuk salah satu jenis kejahatan korupsi yang paling tinggi levelnya, paling sadis. Ya, oleh karena itu tersangkanya tidak boleh dibiarkan berkeliaran di luar karena bisa menimbulkan dampak-dampak sosial. Firly harus ditahan. Kenapa harus ditahan? Agar supaya masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Karena konsekuensinya kalau Firly tidak ditahan, maka masyarakat akan punya kepercayaan yang kurang terhadap penegakan hukum. Mereka melihat kalau masyarakat biasa yang disidik oleh kepolisian itu cepat-cepat ditahan. Tapi kalau Firly Bahuri, dia mantan ketua KPK, itu diberikan privilege, keistimewaan sehingga beliau tidak dilakukan penahanan. Ini bisa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap law enforcement, terhadap penegakan hukum. Celakanya, diduga tidak hanya Firly seorang yang bermain mata dalam penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Kini, Dewan Etik KPK juga sedang menangani laporan dugaan pelanggaran etik 2 pimpinan KPK. Komisioner Nurul Gufron dan Alexander Marwata diduga telah menggunakan pengaruhnya dan berkomunikasi dengan mantan Sekjen Kementan yang kini sudah berstatus terdakwa. Terkait laporan tersebut, mantan Menteri Pertanian dan petinggi Kementan juga sudah diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK awal Januari lalu. Kita tentunya berharap perkara-perkara lain yang terkait yang itu dilakukan di KPK bisa diusut juga. Tentunya kita semua tidak suka dan kita marah ketika praktek korupsi dilakukannya di KPK. Bayangkan lembaga yang memberantas korupsi kemudian justru malah berbuat korupsi. Dan terkait dengan perkara lain terkait Firly Bahuri ini, saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan, bagaimana bisa menuntaskan perkara-perkara yang lain? Dan tentu dengan ini dituntaskan, ini bisa menjadi deterrent effect
terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi, jangan sampai terus kemudian malah justru berbuat korupsi. Tentunya dengan begitu orang-orang yang berpotensi masih bisa berbuat perilaku yang sama, itu takut dan tidak berani berbuat. Komisi Pemberantasan Korupsi terus diterpa isu tak sedap. Pelanggaran demi pelanggaran insan KPK terus menyeruak hingga meruntuhkan kepercayaan publik. KPK yang digadang-gadang menjadi mercusuar pemberantasan korupsi di negeri ini, kini citranya jatuh ke titik nadir. Pokoknya selesaikan, jangan khawatir nanti yang tanggung jawab Presiden, bukan Pansel. Kalaupun Presiden mau intervensi ya sudah, terserah, tapi Pansel udah ini, Mbak, menurut saya kan gitu. Kepemimpinan KPK periode 2019-2024 akan segera berakhir. Masa jabatan pimpinan KPK yang telah diperpanjang jabatannya selama 1 tahun akan tutup buku pada 20 Desember 2024 mendatang. Namun sejak Firly Bahuri dicopot dari jabatannya, kini hanya ada 4 orang pimpinan yang bertugas. Jabatan Firly digantikan sementara oleh Nawawi Pomolango sejak 23 November 2023. Posisi KPK yang saat ini hanya diisi oleh 4 orang pimpinan dinilai berpotensi menuai masalah sebab KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial. Dengan jumlah genap, hampir mustahil diperoleh suara terbanyak saat voting suara pimpinan. Putusan itu kan sebenarnya di KPK itu voting kan. Walau itu kolektif kolegial itu kan sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah kamu setuju nggak? Dari 4 ini kalau semuanya setuju, case-nya gampang. Kalau 3 setuju, 1 nggak setuju, case-nya jalan. Tapi kalau 2 setuju, 2 nggak setuju, ini kan case mentok. Ya kan? Itu yang agak susah. Nah, oleh sebab itu saya katakan tadi, case 2-2 ini beresiko. Tetapi kalau mereka memiliki pandangan yang sama, logika yang sama, nilai-nilai KPK yang sama, walaupun sekarang nilainya lagi kayak begitu, ya oleh sebab itu memang rekomendasi kita adalah memasukkan 1 lagi, tetapi dari yang sudah ada. Dan saya lebih spesifik kepada civil society-nya. Bahwa ini loh, KPK sisa waktu ini akan lebih baik kalau diisi dengan teman-teman civil society yang memang punya passion untuk pemberantasan korupsi. Sejak Presiden Joko Widodo menekan Kepres pemberhentian Firly Bahuri 28 Desember 2023, struktur pimpinan KPK menyisakan 1 kursi kosong. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari menyebut, absennya kursi tetap Ketua KPK saat ini bisa jadi lantaran mepetnya masa jabatan 2019-2024. Sebaiknya kita selesaikan saja pimpinan KPK periode saat ini untuk kemudian nanti kita pilih pada periode berikutnya ya untuk seluruh pimpinan KPK dengan 2 alasan ya. Yang pertama adalah soal waktu. Apabila kita melakukan pemilihan pada periode ini, waktunya hanya tersisa tinggal beberapa bulan saja, ya, sehingga tidak efektif bagi kita untuk melakukan fit and proper test, termasuk juga kemudian kita mendapatkan orang yang sangat terbaik yang bisa menggantikan Pak Firly sebagai pimpinan KPK ataupun mencari ketua KPK yang baru. Ya, terlalu sempit waktunya dan tidak terlalu efektif nantinya untuk bekerjanya. Namun mantan Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasih justru berpendapat berbeda. Intervensi dalam seleksi capim KPK kerap terjadi. Penguasa pemerintahan kuat terlibat dalam meloloskan sosok Ketua KPK. Kondisi itulah yang juga dialaminya saat seleksi Ketua KPK tahun 2019. Meskipun Pansel sudah memberikan pertimbangan dan keberatan, namun pada akhirnya Presidenlah yang mengambil keputusan. Jadi waktu itu pada akhirnya itu juga bagi saya ya itu sangat saya trauma itu. Saya dan teman-teman trauma karena begitu serahkan di sana, biasanya presiden nggak seperti itu. Bahkan presiden lupa nggak foto sama kami.
Presiden pergi dengan Pak Pratik. Kita ditinggalkan di situ, dipersilahkan untuk cari 10, katanya gitu ya. Didiamkan hampir 3 jam. Iya. Dan waktu itu kita berpikir pada akhirnya pansel ini kan kepanjang tanganan presiden, ya kan? Artinya kalaupun presiden mau intervensi ya sudah terserah, tapi pansel udah ini, Mbak, menurut saya kan gitu kan. Bahkan presiden juga sempat menyatakan pokoknya selesaikan, jangan khawatir, nanti yang tanggung jawab presiden, bukan pansel, gitu ya. Mudah-mudahan intinya seperti itulah ya. Tapi bahasa kan ini udah hampir 5 tahun ya. Mungkin Mas Pungki boleh panggil yang lain, karena itu di depan 9 pansel, Pak Pratik dan Pak Presiden gitu kan. Hingga kini, KPK masih mempunyai utang kepada publik. Serentet kasus-kasus besar belum dituntaskan. Salah satunya adalah kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Hingga saat ini, KPK belum juga menangkap tersangka Harun Masiku yang menyuap Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan. Kuat diduga, kasus suap PAW anggota DPR RI ini terus berlarut-larut lantaran ada elit partai politik yang terlibat. Kalangan pegiat anti korupsi menilai kosongnya kursi tetap Ketua KPK saat ini disebabkan kuatnya intervensi dalam pengungkapan kasus-kasus di KPK. Tebang pilih kasus korupsi di tubuh KPK mengakar begitu kuat lantaran saling sandera kepentingan antara penguasa-penguasa. Kita tahu dari berbagai macam banyak kasus, banyak yang dipetieskan. Ini juga berpotensi bagi institusi Polri untuk menghadapi gugatan-gugatan pra-peradilan terhadap pelambatan proses, pra-peradilan terhadap undue delay, yang kemudian ujungnya apa? Perkara ini seolah-olah dipermainkan sehingga tidak dipercaya bahwa perkara ini betul-betul ada dan betul-betul tadi struktural dan sistemik. Nah, ini yang harus dibuktikan, dan bebannya saat ini adalah di penyidik. Tanggung jawab penyidik langsung kepada Kapolri. Makanya tadi kita meminta kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan dan agar dipercepat segala bentuk pengambilan kewenangan termasuk penahanan tadi. Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan. Dalam konteks upaya paksa penahanan, penyidik dibatasi oleh waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu. KPK adalah mercusuar yang seharusnya menerangi setiap gerak langkah penindakan korupsi. Firly Bahuri atau siapapun pimpinan KPK mendatang tidak semestinya lahir dari kontrak kepentingan antara penguasa dan pendukungnya. Setiap insan KPK harus independen dan sanggup menjadi teladan bagi publik. Selalu tegak lurus menjaga prinsip anti korupsi, bukan malah sebaliknya bertransaksi dengan pelaku korupsi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.